mahasiswa, perkenalkan saya Afina dari jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung. Di sini kami akan membahas mengenai menyuarakan kesetaraan, dialog dan diskusi tentang diskriminasi gender. Kali ini saya ditemani oleh narasumber kita bersama Kak Ratu. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Halo semuanya, kenalin aku Ratu Ananda Salsabila, mahasiswa dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Saat ini aku sebagai Wardah Youth Ambassador tahun 2024 dan kebetulan tahun lalu juga aku diamanahi sebagai Duta Literasi Indonesia Provinsi Lampung. Oke, boleh cerita dulu nggak nih Kak, keseharian kakak tuh gimana sih? Oke, untuk keseharian aku selain berkuliah sebagaimana mahasiswa, aku juga aktif di beberapa kegiatan internal kampus maupun eksternal. Kalau untuk di internal kampus itu aku ikut UKM, English Society Unila. Kemudian untuk di eksternal kampus, aku aktif di organisasi pelajar Islam Indonesia. Dan kebetulan saat ini juga lagi magang di kantor PKBI Lampung, gitu sih Kak. Wah, keren banget ya backgroundnya Kak Ratu ini. Oke, kita langsung bahas aja langsung ke topiknya, permasalahan gender nih. Permasalahan gender ini seakan-akan gak ada habisnya ya, karena isunya tuh di Indonesia tuh udah sangat meluas di masyarakat juga. Nah, kira-kira dari Kak Ratu sendiri, apa sih yang Kak Ratu tahu nih tentang kesetaraan gender gitu? Oke, kalau menurut aku ya Kak, kesetaraan gender itu adalah situasi atau kondisi di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama, baik untuk berperan di dalam hal pendidikan, politik, ataupun juga sosial. Jadi misal di kesetaraan itu nggak cuman laki-laki aja loh yang bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, tapi juga perempuan juga punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Itu sih kan menurut aku kesetaraan gender. Benar-benar. Terus juga menurut data nih pada tahun 2021 lalu, Indonesia meraih predikat sebagai negara dengan ketimpangan gender tertinggi itu di ASEAN ya. Menurut data UNDP ini, skor indeks ketimpangan gender di Indonesia bahkan ada di atas rata-rata dunia gitu. Berarti kan gender ini udah sangat meluas banget ya di Indonesia. Nah, kakak nih tahu nggak sih tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia gitu tentang kesetaraan gender yang kira-kira viral atau mind blowing banget gitu kasusnya? Aku tahu sih salah satu kasus yang sempat rame di tahun lalu ya Kak, itu ada kasus ada di SD daerah Gresik ya Kak kalau nggak salah ya. Iya, oh ya aku juga tahu itu kasus. Jadi di situ kan kalau yang aku tahu ya, jadi di kasus itu ada seorang anak laki-laki ya yang merupakan kakak kelas, itu dia membuli atau melakukan perundungan nih kepada adik kelasnya yang dimana adik kelasnya itu seorang perempuan. Nah jadi Kak, ceritanya itu dari yang aku baca di internet, seorang laki-laki ini, kakak kelas ini nih tiba-tiba menyeret adik kelasnya perempuan ke tempat belakang yang sepi gitu dan melakukan perundungan, meminta semacam uang jajan gitu kepada adik kelasnya. Malak ya berarti? Iya betul tuh, penegak gitu lah ya bahasa kita sekarang ya. Benar. Nah ternyata adik kelasnya ini nolak nih kan, ngelawan, dia nggak mau kasih uang jajan dia. Nah tapi si kakak kelasnya ini maksa dan terjadilah perundungan yang dimana kakak kelas ini mencolok mata si adik kelasnya ini, mata kanannya pakai tusuk baso Kak. Parah banget ya kan Kak. Nah jadi setelah dari itu ya otomatis si mata adik kelasnya ini cedera kan, dia sampai berdarah, keluar darah gitu. Kemudian sepulang sekolah si adik kelasnya ini ngadulah ke orang tuanya kan kalau matanya ini masih perih, masih sakit gitu kan, walaupun pendarahan tadi udah berhenti gitu kan. Dan ternyata setelah dicek ke dokter si adik kelasnya ini mengalami buta permanen Kak, gara-gara ditusuk baso itu tadi. Wah, gila, ini ceritanya mind blowing banget ya. Iya, kok bisa ya mereka nih kayak berpikiran bahwa hal-hal kayak gitu tuh masih permainan gitu ya, namanya anak SD ya, mungkin menganggap hal itu kayak masih hal-hal biasa, padahal itu bisa membuat orang lain tuh cedera sampai permanen gitu ya. Iya betul. Jadi kan dari kasus ini kan kelihatan jelas banget ya Kak kalau ada pembulian dan kekerasan terhadap wanita ya Kak, yang dimana di sinilah ada kita bisa singgung juga permasalahan kesetaraan gender tadi.
mungkin si kakak kelasnya ini berani melakukan hal itu karena dia merasa bahwa dirinya sebagai seorang laki-laki tuh mempunyai apa ya, terlihat lebih kuat gitu kan, Iya, dibanding benar. dengan si adik kelasnya yang merupakan seorang perempuan gitu. Jadi dia berani melakukan hal itu. Itu sih Kak. Iya, itu yang benar-benar viral juga ya pada tahun 2023 tahun lalu iya, itu sih tahun Kak, lalu. masih baru banget sebenarnya. Iya, kira-kira hal itu tuh kenapa ya Kak bisa terjadi gitu? Mereka kan menganggap kesetaraan gender itu mungkin kayak perempuan itu dia adik kelas kita gitu, dia lemah, dia perempuan, makanya dia berani untuk melawan dan melakukan hal tersebut. Sebenarnya kalau di Indonesia itu lebih memperkuat hukumnya gitu, mungkin orang-orang yang kayak gitu bisa di ini kali ya ditegasin lagi supaya kesetaraan gender itu benar-benar harus dicegah gitu loh dari sejak sedini mungkin gitu. Ya nggak sih? Iya, benar sih Kak. Nah, tapi mungkin juga pandangan dari masyarakat Indonesia ini kan kebanyakan paradigmanya masih apa ya? Mungkin kita bisa sebut istilahnya dengan patriarki Iya, gitu ya Kak. benar. Yang dimana pandangan bahwa laki-laki itu memang memiliki eh, kesetaraan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kan di masyarakat Indonesia juga kan masih banyak yang menganggap hal-hal itu seperti menjadi hal yang wajar gitu, Iya. bahwa laki-laki itu memang memiliki kekuatan atau yang lebih tinggi daripada wanita. Itu sih Kak, mungkin karena dari masyarakatnya juga. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari Kak Ratu sendiri pernah nggak sih ngalamin kasus atau ngalamin hal yang itu tuh menyangkut kesetaraan gender gitu? Pengalaman pribadi dari Kak Ratu sendiri? Oke, kalau pengalaman pribadi dari aku, kalau aku pribadi kan suka banget aktif gitu ya Kak, ikut banyak kegiatan dan juga ikut banyak event, organisasi. Nah, juga pernah, kalau dari aku pernah ada omongan kayak, kamu jangan terlalu aktif, kamu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, atau kayak kamu nggak perlu banyak ikutin itulah, nanti susah dapet cowok, nanti banyak Iya. cowok yang minder sama kamu gitu kan. Nah, justru itu sih yang aku garis bawahi ya. Padahal kan kalau misalnya kita berani untuk berkembang gitu kan, tahu value kita, justru itu akan mendatangkan laki-laki yang berkelas gitu ya Kak, yang benar. kita patahkan tuh kata-kata patriarki bahwa seorang perempuan tuh tugasnya hanya di dapur dan sumur gitu kan. Padahal perempuan juga tuh bisa loh punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nggak hanya laki-laki yang bisa dapat pendidikan tinggi, nggak cuma laki-laki juga yang bisa bebas berekspresi gitu kan. Jadi kita di sini juga sebagai perempuan harus sadar akan value kita gitu. Kita juga bisa loh punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Apalagi kemarin juga kan baru Hari Kartini ya Kak, kita Iya, merayakan Hari iya. Kartini, yang dimana kita tahu bahwa Ibu kita Kartini udah sangat berjuang untuk meningkatkan emansipasi wanita gitu kan Kak. Jadi tugas kita nih sebagai perempuan-perempuan di zaman sekarang untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Itu sih Kak. Ya, benar banget sih. Benar. Dan menurut Kak Ratu sendiri nih, kira-kira gimana sih advokasi atau upaya strategis yang bisa kita lakukan nih buat mengubah kesetaraan gender inilah istilahnya ke arah yang lebih apa ya, sekiranya kayak jangan ada kesetaraan gender lagi gitu di sini. Oke, mungkin untuk advokasi untuk meningkatkan dari kesetaraan gender tadi ya Kak, kita juga perlu apa ya, kalau menurut aku sih kita juga perlu mengadakan semacam sosialisasi gitu ya Kak kepada laki-lakinya juga nih kan. Iya. Jadi banyak juga justru kaum laki-laki ini juga yang harus mempelajari dan tahu gitu bahwa di zaman sekarang nih kan, di zaman modern ini kita juga bisa memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan, karena kan sekarang juga udah banyak ya kayak wanita-wanita karir gitu kan, Iya. yang udah bisa menyamakan laki-laki gitu kan dalam hal pekerjaan, dalam hal sosial, bahkan di dalam politik pun juga udah banyak kan tokoh-tokoh wanita gitu. Dan kalau untuk advokasinya ya kita perlu bangun kesadaran dalam diri kita sendiri juga sih Kak. Dan nggak cuman perempuan aja yang bisa yang harus menyuarakan kesetaraan itu tadi, tapi dari laki-lakinya pun juga harus cari tahu, harus belajar gitu kan. Karena kalau misalnya mau terus-terusan kita melestarikan budaya patriarki itu tadi kan Kak, itu menurut aku kurang adil sih Kak untuk perempuan gitu sih Kak. Iya, benar-benar. Terus inti dari kesetaraan ini yaitu
tidak ada yang mendominasi atau didominasi gitu. Jadi keduanya tuh harus bisa saling memberi peran maupun keadilan terhadap sesama. Terus masyarakat Indonesia tuh perlu mengetahui gitu dan mengerti apa yang menjunjung kesetaraan ini agar dapat mewujudkan pembangunan nasionalnya, yaitu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusianya serta mewujudkan kesejahteraannya. Dan proses ini memerlukan suatu strategi dan menempatkan laki-laki dan perempuan itu setara gitu, enggak yang gendernya itu sebagai aktor pembangunan tuh harus banget laki-laki, dan perempuan tuh selalu dianggap lemah, perempuan itu kayak bisanya pekerjaan domestik doang gitu. Jadi itu harus diubah mindsetnya juga, dan tak ada lagi pandangan aneh gitu tentang wanita gitu. Itu sih. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat, dan makasih juga Kak Ratu udah mau hadir podcast sama-sama, ini. Kak. Terima kasih yang sudah menonton.